Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas simpang siur ataupun dinamika yang terjadi di dunia politik dalam hal mencari calon wapres. Ternyata lebih gampang cari capres dibanding cawapres ini. Buktinya sampai hari ini satu-satunya cawapres yang udah dideklarasikan baru Muhaimin Iskandar di koalisi perubahan. Namun ada 10 orang lagi yang masuk bursa. Padahal kursi yang tersedia cuma 2 kursi. Bisa dibayangkan serunya saling pengaruh, saling lobby, saling dekati di dunia politik saat ini. Dan karena itu kita akan membahas temanya malam ini, berebut kursi wapres, siapa yang bakal tersingkir. Dan pemirsa, kita lihat siapa orang yang masuk bursa, baik yang sudah digadang-gadang partai politik, bahkan kita juga ikut memasukkan dalam bursa yang ramai juga di netizen. Karena netizen juga udah gak bisa dianggap enteng sekarang. Kita lihat bursanya. Pemirsa, dari parade barusan, kayaknya kita bingung menentukan mana yang paling tepat. Mungkin narasumber di sini punya analisa untuk itu. Karena itu kita undang pengamat dulu, pengamat politik, Selamat Ginting. Baik Bang Karni, ada dinamika politik yang terus bergerak begitu cepat. Kemarin ada pertemuan Erlangga Hartarto dengan Prabowo Subianto. Kita lihat pada tanggal 31 Agustus ada interaksi simbolik yang dilakukan oleh Erlangga memberikan hadiah kuda kepada Prabowo. Kuda ini adalah satwa kegemaran Prabowo. Kalau kita lihat ini, dari interaksi simbolik, ini adalah semacam pinangan, hadiah. Hadiah dalam politik tentu tidak ada sesuatu yang gratis. Kalau kita lihat dari teori persepsi, ada 2. Persepsi positifnya adalah bahwa dengan naik kuda, kita bisa berlari cepat menuju koalisi Indonesia Maju yang lebih cepat. Maka dari persepsi negatifnya adalah, kalau saya tidak dijadikan bakal calon wakil presiden, maka saya juga bakal cepat berlari seperti kuda. Nah, dari teori interaksi simbolik, dari teori persepsi yang saya pahami, semua melakukan hal yang sama. Jadi peluang Erlangga itu tentu ada 2. Kita tahu bahwa Golkar itu sudah terbiasa main 2 atau 3 kaki.
bahkan kemungkinan 4 kaki juga bisa dilakukan. Kita tahu pada tahun 2004 itu ada pasangan yang diusung oleh Golkar adalah Wiranto dengan Solahuddin Wahid, wakil presiden. Kedua, ada Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Yusuf Kala, itu juga dari Golkar. Lalu ketiga, ada Gus Dur yang berpasangan dengan Marwah Daud Ibrahim. Tapi kemudian Marwah itu dari Golkar juga, 3 kaki di situ. Tapi kemudian KPU menyatakan Gus Dur tidak lolos seleksi dengan alasan kesehatan sehingga tidak bisa maju. Sehingga Golkar maju dengan 2 kaki. Kita tahu peluang ini juga sedang dicoba oleh Golkar. Ridwan Kamil pada Juni lalu bersama Sekjen Hasto Kristianto, Sekjen PDIP maksud saya, itu peresmian batu pertama monumen Plaza Insinyur Soekarno di Bandung. Ini tidak bisa kemudian orang melihat ini pasti ada sesuatu. Karena kalau patung ini jadi dibuat, inilah patung Bung Karno tertinggi di Indonesia. Patung yang paling mahal. Maka ini dilakukan ketika Ridwan Kamil akan berakhir masa jabatannya. Nah, kebetulan Ridwan Kamil pesolek politik, terlalu genit dalam berpolitik karena rajin betul kegiatannya itu dimedsoskan sehingga orang bisa membaca. Ketika kemudian dia naik mobil dari Bandung mau ke Jakarta, orang kemudian membaca, kemudian bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dia kemudian meluncurkan kata-kata, tunggu, pekan depan akan ada breaking news. Maka orang mempersepsikan bahwa ada kemungkinan Ridwan Kamil, entah gede rasa atau apa, akan dipilih menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo, mendampingi Ganjar Pranowo dari PDIP. Kenapa? Karena salah satu kelemahan PDIP justru di Jawa Barat. Dalam beberapa kali pilpres di Jawa Barat, PDIP tidak pernah menang. 2 kali pilpres 2019, 2014, Prabowo menang di Jawa Barat. Nah, dengan kehadiran Ridwan Kamil diharapkan suara PDIP akan terdongkrak. Tapi tentu saja ketika Ridwan Kamil gerakan politiknya terbaca, maka Golkar mengeluarkan pernyataan bahwa yang dimaksud breaking news dari Ridwan Kamil itu adalah Golkar akan menjadikan dia sebagai calon gubernur DKI atau Jawa Barat. Ini kan bertolak belakang. Artinya apa? Di Golkar itu terlalu banyak dewa di situ. Kita tahu siapa kira-kira yang mendukung Ridwan Kamil di Golkar? Kubunya Agung Laksono kalau kita baca. Lalu kubu Jawa Barat siapa? Ginanjar Kartasasmita. Nah, kita tahu kemudian ada kubu yang tetap menginginkan Erlangga Hartarto karena keputusan Golkar adalah mencalonkan Erlangga Hartarto untuk calon presiden. Tapi kemarin ketika bergabung dengan Prabowo, ini yang menarik, nanti bisa kita klarifikasi ke Bung Nusron Wahid, itu belum ada keputusan bahwa Golkar akan setuju mencalonkan Prabowo. Kita belum pernah lihat ada keputusan SK dari DPP Golkar. Sehingga ini menjadi pertanyaan lagi. Saya melihat, Bang Karni, bahwa Golkar dengan pola ini terpecah-pecah. Dan seperti saya bilang tadi, bagaimana persepsi negatif yang bisa dibaca dari simbol kuda itu, kalau saja
Golkar tidak dipilih menjadi wakil presidennya Prabowo Subianto, maka berpotensi keluar dari koalisi Indonesia Maju dan kemungkinan bersama P3 yang memang sebenarnya mohon maaf sudah dipersilahkan untuk keluar dari koalisi mendukung Ganjar apabila ada maksa-maksa begitu ya. Jadi lewat pernyataan Majelis Tinggi Demokrat itu kan sudah dikemukakan bahwa Demokrat sudah dihubungi oleh seorang menteri aktif, dalam hal ini adalah Sandiaga Uno. Jadi kelihatan sekali dan saya yakin ada pertemuan-pertemuan antara P3, Golkar, dan Demokrat dan itu cukup untuk membentuk koalisi baru. Mengapa ini? Ini adalah partai-partai korban koalisi yang tereliminasi. Jadi sangat mungkin kemudian terbentuk koalisi baru. Nah, kita tahu bahwa ada kecenderungan di koalisi Indonesia Maju, nanti bisa ditanyakan juga ke Bung Andre, lebih kelihatan bahwa Prabowo akan berpasangan dengan Erick Thohir. Sambil menunggu keputusan MK, apabila kemudian MK menyetujui, maka kemudian bisa saja Gibran yang masuk di situ. Nah, yang menarik adalah Bang Karni, pernyataan dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bicara tentang kaum muda, maka diterjemahkan, dipersepsikan oleh publik, kayaknya ada tanda-tanda nih. Tanda-tanda bahwa persyaratan usia presiden, calon presiden dan calon wakil presiden diturunkan dari 40 ke 35. Jadi tentu Gibran punya peluang untuk kemudian mendampingi Prabowo. Nah, persoalannya lagi, kalau ini kan tadinya sama dengan Muhaimin Iskandar, dia sudah hampir setahun di koalisi itu, ternyata hanya jadi pajangan. Nah, kalau kemudian Erlangga juga menjadi pajangan, apakah Golkar akan tetap di situ? Belum tentu. Nah, jadi saya melihat bahwa ada gerakan juga dari Erlangga. Kita tahu dulu ketika baru saja deklarasi terhadap Anies Baswedan, ada pertemuan antara Erlangga dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Ini kita lihat bahwa ada hubungan, ada benang kuning karena Surya Paloh pernah di situ. Jadi sangat mungkin juga Erlangga akan memindahkan gerbongnya ke koalisi perubahan bukan karena dia mendukung Anies, tapi karena ada hubungan Abangda dengan Adinda antara Erlangga dengan Surya Paloh. Ini adalah hubungan politik yang kemudian sangat mungkin. Jadi Golkar sangat mungkin juga akan hengkang ke koalisi perubahan. Akan kelihatan sekali nanti pertarungannya dalam beberapa hari. Nah, kita tahu juga Bang Karni, kemarin 2 hari lalu ada pertemuan ulang tahun Persatuan Purnawirawan ABRI, TNI Polri dalam hal ini, ada pertemuan antara SBY dengan Prabowo Subianto. Ada waktu sekian menit pembicaraan mereka. Nah, ini juga bisa ditafsirkan, bisa mengandung persepsi bahwa kemungkinan Demokrat juga akan berkoalisi dengan kubu yang mendukung Prabowo. Kenapa? Karena belum lama ada pernyataan dari PDIP. Pernyataan dari PDIP adalah kalau mau masuk ke koalisi ini, Anda harus bersedia kemudian mendeklarasikan Ganjar terlebih dahulu, baru pembicaraan antara SBY dengan Megawati. Jadi bukan kemudian ini kan ditandai dengan jangan-jangan Demokrat nantinya juga akan keluar dari koalisi, maka harus diikat dulu. Nah, jadi kita lihat peluang
AHY untuk menjadi calon wakil presiden, menurut saya itu nyaris sudah tidak ada kecuali terbentuk koalisi baru antara Demokrat, Golkar, dan P3. Entah siapa nanti antara Airlangga Hartarto, kemudian Sandiaga Uno, atau AHY. Di situ sangat mungkin. Nah, kemudian bagaimana dengan peluang Erick Thohir? Nah, orang akan melihat juga bahwa PAN itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan Golkar. Tapi dari segi elektabilitas, Kompas misalnya mengumumkan Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil suaranya hampir sama, 8%, hampir sama semuanya, beda-beda tipis. Jadi 3 orang itu sangat mungkin. Nah, kemudian Sandiaga Uno dengan pernyataan dari Ahmad Basarah dari PDIP, kelihatan kemungkinannya tidak akan masuk di situ. Lalu tadi Bang Karni munculkan juga figur Mahfud MD. Nah, figur Mahfud MD menurut saya adalah figur paling seksi saat ini. Kenapa? PDIP begitu ada koalisi perubahan mengambil PBNU, maka dia tidak mungkin berjalan sendiri dengan partai sendiri tanpa menggandeng unsur Islam, baik partai politik Islam atau organisasi massa Islam. Di sini peran Mahfud bisa masuk di situ. Apakah Mahfud juga yang diidam-idamkan oleh Megawati? Masih tanda tanya. Karena Megawati justru lebih ingin orang yang bisa di bawah kendali. Bukan kemudian Mahfud ini kan lincah sekali. Nah, kemudian ada juga yang belum termasuk di situ adalah Nasruddin Umar yang mewakili juga Nahdlatul Ulama. Sangat mungkin itu juga dipilih oleh Megawati. Karena menurut saya kebiasaan dari kemarin-kemarin PDIP sepertinya lebih ingin calon wakil presiden adalah orang yang lebih tua, yang tidak punya ambisi politik ke depan. Padahal ini dalam pertarungan politik bisa saja wakil presiden dan presiden itu bertolak belakang. Jadi PDIP juga masih bingung untuk menentukan ini. Kemudian di Golkar itu tadi di kubunya Prabowo juga masih bias. Dia tentu juga ingin mencari figur NU. Figur NU yang seperti apa? Kemarin sudah ada pertemuan dengan Yeni Wahid. Yeni Wahid hitungannya ternyata ketika di koalisi perubahan tidak terlalu signifikan, tapi cukup signifikan dalam pengertian untuk mengganggu koalisi perubahan. Tapi kemungkinannya tidak untuk menjadi calon wakil presiden. Mungkin di tim kampanye pemenangan. Saya kira itu yang bisa saya kemukakan. Terima kasih Bang Karni. Cukup menyeluruh ya, komplit. Tapi mungkin saya mulai dengan itu tadi. Ridwan Kamil yang sudah bilang bahwa akan ada konferensi pers. Breaking news. Ya. Dan ternyata kan gak ada itu breaking news terjadi. Udah lebih seminggu. Ya. Bahkan dia saya dengar hari ini di luar negeri malah. Artinya batal kan. Ya. Dan saya dengar batal itu karena yang tadi juga yang dibilang oleh Mas Slamet tadi bahwa kegenitan tadi. Ya. Karena mengumumkan itu lebih dulu, Ibu Mega tersinggung. Iya, betul. Jadi gara-gara tersinggung, Ridwan dicoret. Iya. Jadi yang tinggal yang kuat sekarang ini bukan kepada. Iya, jadi memang beda Bang Karni. Kalau seperti Muhaimin Iskandar itu melakukan gerakan tanpa bola. Tiba-tiba masuk gitu. Kalau Ridwan Kamil enggak, karena kebiasaan medsos gitu, jadi pamer politik. Sehingga gerakannya terbaca oleh
DPP Partai Golkar, maka kemudian dibatalkan. Itu kan jelas pernyataan-pernyataannya. Jadi kemungkinan Ridwan Kamil juga bagi PDIP membocorkan sebuah rahasia. Karena nanti juga Opung Panda Nababan bisa menjawab, kalau kemudian Ridwan Kamil ke Jakarta, apa iya dia bisa minta pertemuan dengan Ketua Umum Megawati? Kemungkinan justru dipanggil oleh Megawati. Tapi kemudian dengan bocornya ini, maka sekaligus Golkar membocorkan, dan kita tahu bahwa kemungkinan Ridwan Kamil peluangnya nyaris sudah tertutup. Walaupun kita masih ingin tahu lagi berapa nilai raport Ridwan Kamil pada saat dia menjadi ketua tim kampanye untuk pemenangan Jokowi waktu itu. Apakah signifikan dia membawa suara PDIP untuk kemenangan Jokowi di Jawa Barat? Ini juga harus dihitung, Bang Kari. Terima kasih. Jadi maksudnya setuju kalau Bu Mega coret? Kemungkinan begitu Bang Karni. Karena bagi Megawati orangnya hitam putih Bang Karni. Nggak ada orang yang main 2 kaki, 3 kaki, nggak ada. Setengah kaki pun dicoret. Jadi cara politiknya adalah hitam putih, dan ini disenangi oleh kulturnya PDIP, tegas begitu. Ya, tapi Nazarudin Umar kan menyatakan tidak bersedia. Berarti tinggal Mahfud MD. Bisa jadi, karena Mahfud MD juga menurut saya pasti tetap akan dilirik oleh Prabowo. Karena Prabowo juga belum punya tokoh kuat di Jawa Timur dalam hal ini dengan kultur NU-nya. Jadi Mahfud ini seperti saya bilang tadi adalah bakal calon wakil presiden yang seksi diperebutkan oleh 2 koalisi itu, Bang Karni. Baik, sekarang kita dengar pendapat pengamat politik yang lain, yaitu Yunarto Wijaya. Ya, selamat malam Bang Karni, Opung Panda, Bang Andre, Gus Nusron, Bang Slamet. Saya mulai dengan kalimat terlebih dahulu. Tadi kan disebutkan bahwa mencari capres lebih mudah. Masih sangat banyak, bahkan kalau TV One menyebutkan masih ada 10 nama. Walaupun kalau tadi kita bisik-bisik kayaknya dari 10 paling 4 ya kira-kira sisa nama yang dimungkinkan. Ini bocoran-bocoran dari teman-teman partai gitu ya. Tapi yang memang membuat ini menjadi lebih menarik adalah karena kalau kita bandingkan dengan 2019, terminologinya sudah berbeda. Kita sekarang memasuki apa yang kita sebut dengan we are entering the open election. Incumbent-nya tidak bisa maju kembali. Pertarungan terbuka, kompetisi bebas, psikologi politiknya adalah libido dari para ketum partai, orang-orang yang merasa berprestasi dan populer, itu jauh lebih tinggi dibanding 2019. Karena melawan incumbent ini sulit. Sehingga libido yang ditahan-tahan selama 5 tahun kemarin ini sekarang meledak. Makanya kalau kita lihat dari 2020, COVID pun billboard sudah banyak. Sembako sudah banyak gitu kan. Pada saat COVID bahkan. Pertarungan internal sudah terasa. Dulu perdebatan mengenai Puan dengan Ganjar misalnya. Sekarang di ujung misalnya orang bertanya apakah Erlangga atau Ridwan Kamil misalnya. Di PBNU banyak sekali perwakilan yang dianggap bisa mewakili NU, bisa menjadi calon wakil presiden. Dan itu tidak terjadi pada 2019. Yang cenderung orang melihat asal kinerja nggak jelek-jelek banget, incumbent kuat. Itu yang menyebabkan siapapun cawapresnya selama masih kiblatnya adalah pada kekuatan magnet elektoral bernama incumbent, itu akan diterima oleh semua partai. Itu yang menjelaskan kenapa sih 2019 bahkan di jam terakhir bisa ada perubahan nama bacawa pres. Dari Prof Mahfud ke Kiai Ma'ruf. Yang kalau diuji di survei pasti tidak tinggi. Tapi variabelnya kan adalah variabel ikut pada magnet elektoral terbesar bernama incumbent. Sekarang itu tidak ada. Nah, kenapa tapi kemudian lebih sulit mencari cawapres dalam open election ini dibandingkan dengan capres dan gontok-gontokan lebih keras? Karena kadar ketidaktahuan diri bacawa pres, termasuk partai-partai yang mendukungnya,
itu akan lebih tinggi ketika ingin melamar menjadi bacawa pres. Kenapa? Bacawa pres tidak perlu surveinya tinggi. Tapi seorang capres prasyaratnya harus surveinya tinggi. Anda mau jungkir balik menyebutkan partai Anda besarnya setengah mati, Anda anaknya siapa, Anda cucunya siapa, tapi elektabilitasnya rendah, sudah pasti tidak dilirik. Karena agak sulit kita berharap ada koalisi terbentuk untuk kalah. Ya banyak lah, nanti Bang Andre ada kesempatan. Tapi itu yang menyebabkan kenapa sih dari tahun lalu kita udah bisa nerka. Kayaknya kutub itu akan ada 3 kalau didasarkan pada keinginan secara bottom up. Dan sepertinya hampir pasti kita akan melihat itu nanti. Akan ada capres, akan ada koalisi Ganjar, koalisi Prabowo dengan koalisi Anies. Yang mengagetkan kan memang adalah yang surveinya terkecil malah berhasil mengkonsolidasikan terlebih dahulu. Nah, ini hebatnya Surya Paloh gitu ya. Nanti mungkin Gus Nusron yang lebih bisa menjelaskan manuver playmaker Surya Paloh ini. Tapi untuk cawapres Bang Karni, siapapun merasa punya peluang. Kan konteksnya adalah jualan kita bukan selalu tentang mendongkrak elektabilitas capres. Tapi kita bisa juga hanya sekedar jualan partai, tapi kompensasinya ketua umum saya dijadikan cawapres dong. Itu yang menurut saya sedang terjadi misalnya pada kekagetan orang mengenai koalisi perubahan. Gus Imin boleh disebut elektabilitasnya kecil. Tapi PKB dan simbol Jawa Timur dan NU-nya itu harga yang sangat mahal buat seorang Anies Baswedan. Jadi ini bukan tentang Gus Imin yang elektabilitasnya rendah, tapi tentang PKB. Dan hasil muktamar PKB mengatakan Anda ingin kekuatan partai sebesar PKB dan simbol di Jawa Timur, laksanakan muktamar kami. Caimin harus ada di kertas suara. Itu juga yang sekarang mungkin sedang terjadi pada koalisi Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Libido dari banyak pihak, baik bacawa pres ataupun partainya, yang kemudian merasa punya peluang entah surveinya tinggi, surveinya rendah, ataupun memang partainya saja yang kuat. Itu yang menyebabkan menurut saya Bang Karni memang terutama dalam koalisi Mas Ganjar dengan Pak Prabowo, apalagi kedua orang ini pertarungannya cenderung ketat. Mereka akan menggunakan logika seperti analogi permainan kartu. Kalau lawan saya jago, kartu as saya akan saya keluarkan belakangan. Karena permainan saya akan terbaca. Itu yang menurut saya ini akan ada upaya saling mengintip di antara kedua kedua koalisi ini untuk membuka kartu as terlebih dahulu. Dan mungkin akan dimulai terlebih dahulu dengan mengintip. Dari koalisi Mas Ganjar akan mengintip terlebih dahulu koalisi Pak Prabowo. Dengan 2 pilihan yang sekarang kita sering dengar, apakah akan menggunakan strategi yang sangat frontal dan brutal menempel Pak Jokowi dengan menggait anak kandungnya, atau menggunakan pendekatan yang lebih moderat. Menggait bukan anak kandungnya tapi cukup anak emasnya. Namanya Erick Thohir. Dan mungkin dalam waktu dekat kita akan melihat itu didasarkan pada gugatan MK, walaupun terkaan saya, hasil dari gugatan MK terkait dengan usia capres 40 tahun ke 35 tahun, belum tentu berkorelasi linear dengan majunya Gibran atau tidak, belum tentu. Jadi nggak bisa kita simpulkan kalau gugatan MK yang kebetulan ketua MK-nya adalah omnya Gibran menyatakan yes, lalu kemudian Gibran pasti maju. Itu menurut saya ada 2 hal yang berbeda. Nah, bagaimana cara membaca ketiga calon ini? Pertama Mas Ganjar. Pilihannya menurut saya mengerucut 3 saja kok. Ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno, dan ada Ridwan Kamil. Saya tidak katakan sudah tertutup. Ketiga-tiganya surveinya tertinggi. Ketiga-tiganya memiliki variabel komplementer. Ridwan Kamil menutupi Jawa Barat seperti sering disebut. Bukan hanya Jawa Barat. Kalau kita bedah Bang Karni dalam survei, Ridwan Kamil itu kuat dalam Pilgub itu di Priangan Timur dan Bandung Raya. Daerah yang Jokowi itu lemah. Apalagi Priangan Timur. Ridwan Kamil menang dengan memang pendampingnya dari Priangan Timur. Lalu kemudian kalau kita bicara Sandiaga Uno juga punya variabel komplementer. Betul dia tidak kuat di Jawa Barat, daerah yang calonnya merah itu selalu kalah. Tapi elemen of surprise dan value added dari seorang Sandiaga Uno adalah dia kuat di daerah yang Prabowo juga kuat. Karena investasi elektoral Sandiaga Uno dengan Prabowo ini berbarengan. Ditambah dan diperkuat dengan latar belakang Sandiaga Uno, kebetulan juga variabel komplementer Ganjar. Dia dikenal dari Gorontalo, lahirnya di Riau. Dan terbukti survei
Survei menempatkan dia lebih kuat itu di daerah Sumatera dan Sulawesi. Apalagi kalau dia misalnya bisa menjanjikan, saya tahu di mana kekuatan Pak Prabowo karena saya pernah kampanye bareng. Itu variabel komplementer. Pak Mahfud agak berbeda. Dia bukan melengkapi daerah-daerah atau segmen yang Mas Ganjar lemah, tapi dia bisa memperkuat daerah-daerah yang Mas Ganjar sudah cukup kuat dan sekarang ada potensi diganggu oleh Caimin yang berpasangan, Anies yang berpasangan dengan Caimin. Atau Pak Prabowo yang tadi disebutkan masih mungkin menggarap orang yang punya kekuatan di Jawa Timur. Prof Mahfud sangat mungkin memperkuat basis kekuatan di Jawa Timur secara geografi dan basis NU yang Ganjar sudah kuat, tapi kalau itu dibulatkan itu menjadi kekuatan. Pak Prabowo tantangannya berbeda. Kalau Mas Anies saya pikir sudah tidak perlu dibahas ya, karena sudah mengambil sikap. Pak Prabowo ini kan kita tahu ketika berhitung secara elektoral Bang Karni, ada yang tidak bisa dibantah. Kekalahan Pak Prabowo itu seingat saya dalam 2 pemilu kemarin kalau kita baca dari rentetan statement salah satunya adalah salah berhitung tentang Jawa Timur. 2014 sangat percaya diri bisa memenangkan pertarungan Jawa Timur, kalah tidak terlalu besar. 46% kalau saya tidak salah, lawan 54%. 2019 ketika suara Pak Prabowo meningkat luar biasa di Sumatera dan Sulawesi, ternyata di Jawa Timur hancur. Suaranya hanya 34%. Sehingga kemudian membuat kekuatan yang bertambah di Sumatera dan Sulawesi itu menjadi ternetralisir karena jumlah beberapa provinsi di Sumatera itu nggak bisa bahkan ngalahin suara di Jawa Timur plus di Sulawesi gitu misalnya ya. Jadi itu yang menjelaskan salah satunya kenapa sih Pak Prabowo baru 2022 bulan Juli udah langsung ngelamar yang namanya PKB walaupun berakhir dengan putus gitu ya. Untung belum sempat kawin. Karena kesadaran kekalahan di 2014-2019 salah berhitung tentang Jawa Timur. Tetapi kita tahu kenapa sih rencana itu berantakan, analisis elektoral menggayat kekuatan Jawa Timur itu kemudian menjadi berantakan. Karena kan kita lihat Pak Prabowo itu beberapa bulan kemudian, terutama semenjak Pak Jokowi mulai mengendorse namanya bersama Mas Ganjar, dimulai kalau tidak salah bulan November acara Perindo dan beberapa momen sudahnya, Pak Prabowo ini seperti fokus dominan ingin memenangkan pertarungan dengan nempel nama Pak Jokowi. Itu bisa kita lihat dari gimmick-gimmick marketingnya, jumlah postingan dan pilihan postingan oleh tim sosmednya, bahkan sampai ketika berbicara cara memilih calon wakil presidennya. Yang tadi saya sebutkan, kalau nggak anak Mas Jokowi, bahkan anak kandungnya sekalian. Ketika itu terjadi, mentalah yang namanya PKB, karena merasa terus-menerus dianaktirikan. Nah pertanyaannya kan sekarang adalah bagaimana Pak Prabowo bagaimana Pak Prabowo kemudian akan memilih calon wakil presidennya. Saya sih menduga masih tetap pada fokus strategi untuk melekatkan diri dengan Pak Jokowi untuk kalau misalnya Mas Gibran diperbolehkan oleh MK, mungkin terkaan saya ya, Pak Prabowo akan memilih Gibran. Tapi pertanyaannya apakah Gibran akan kemudian menerima, terkaan saya juga, spekulasi ya. Ini bukan tentang gugatan MK. Ini tentang logika bagaimana seorang presiden pasti berpikir mengenai resiko politik termasuk nama baiknya, legasinya. Kalau simulasi head to head survei sebagai seorang pollster, misalnya, ini kalaupun kita mau berspekulasi ya, adanya ambisi yang mendorong Pak Jokowi, mendorong anaknya. Kalau simulasi head to headnya itu antara Prabowo dengan Ganjar seperti bulan Juni sempat ada di angka 9%, 10%. Mungkin resiko itu berani diambil mendorong Gibran. Tapi ketika membaca survei-survei yang dirilis bulan Juli dan Agustus, Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, SMRC menyatakan selisihnya di bawah 5%, di SMRC terakhir di angka 3%, saya meyakini kalaupun akhirnya Pak Jokowi yang akan diminta jadi pertimbangan untuk menentukan anak yang maju, tidak. Saya meyakini kalau kondisi ceteris paribus tidak berubah, Pak Jokowi tidak akan membiarkan anaknya untuk kemudian maju karena resiko kalahnya masih ada. Dan ketika anaknya dimajukan kalah dengan sebuah cerita harus melalui gugatan MK yang diputuskan salah satunya oleh iparnya sendiri, buat saya itu akan jadi zero sum game. Kira-kira seperti itu Bang Karni. Ya, tapi kalau Raya tadi Prabowo itu gagal 2019 sama 2014
gara-gara Jawa Timur. Tapi kalau sekarang pilihan yang ada itu tetap juga tidak ada warna Jawa Timurnya, ya sama aja dong. Seandainya taruh Erlangga, taruh siapa lagi, Erik, Jawa Timurnya nggak kelihatan tuh. Ya, kenapa sih kemudian salah satu nama yang muncul itu adalah Erick Thohir ya? Kalau kita lihat framing yang tadi saya sebutkan kan adalah framing dalam upaya Pak Prabowo melekatkan diri dengan Pak Jokowi. Dan kita tahulah dalam persepsi publik, elit-elit, salah satu menteri atau elit yang dianggap dekat dengan Jokowi adalah Erick Thohir. Image itu ada. Tapi Erick Thohir ini kan juga bisa dilihat dari kacamata ketika kita tahu ada kedekatan politik, pergaulan dalam setahun terakhir terutama antara Erick Thohir dengan PBNU misalnya, mungkin ya itu diharapkan juga bisa memberikan sebuah stimulus. Walaupun faktanya kalau kita baca survei setahun terakhir, apakah Erick Thohir bisa dianggap merepresentasikan basis NU secara politik, prosesnya masih jauh lebih panjang daripada itu dan dia belum bisa merepresentasikan NU secara politik. Walaupun nanti mungkin Gus Nusron sebagai bagian dari PBNU lebih bisa menjelaskan. Jadi memang masih ada PR, Bang Karni. Menurut saya dalam pilihan yang ada, belum ada pilihan buat ideal buat Pak Prabowo untuk mendapatkan variabel komplementer yang bisa menguatkan basisnya di Jawa Timur. Iya, menyangkut variabel komplementer tadi, saya kira syarat untuk jadi wapres tadi kan elektabilitas. Ya. Yang kedua tadi partai. Ya. Partainya memang besar. Ya. Yang ketiga logistik. Ya, nah ini saya juga berbeda Bang Karni. Ada orang menganggap dari awal ya, logistik itu kenapa kemudian ada muncul dua nama yang sangat kuat. Kebetulan mereka sahabatan. Dari tahun-tahun lalu, mau itu buat Ganjar atau Prabowo atau Anies, ada namanya Erick Thohir dengan Sandi. Dengan asumsi dua orang ini punya logistik. Dengan asumsi dua orang ini berbasiskan pengusaha. Kalau saya malah melihatnya terbalik. Saya nggak meyakini itu. Mau Bang Sandi LHKPN-nya punya 10 triliun. Mas Erick saya nggak tahu apa sekitar 3 triliun kalau saya tidak salah. Itu kemudian kita menggunakan asumsi variabel tunggal berarti dia akan membiayai semua. Nggak ada yang mau Bang Karni. Yang biasanya akan menentukan kekuatan logistik datang dengan sendirinya adalah ketika surveinya tinggi apalagi ditopang oleh image bahwa presiden sebelum yang kepuasan publiknya masih tinggi juga mengendorse. Biasanya logistik akan datang dengan sendirinya. Malah biasanya ada juga framing yang mengatakan pengusaha atau konglomerat itu jangan-jangan malah tidak nyaman loh ketika ada sesama pengusaha lain yang mereka bisa sebut sebagai kompetitor ikut menjadi penguasa. Yang ada malah itu menutup persaingan usaha yang selama ini mungkin lebih terbuka ketika penguasanya bukan pengusaha menjadi tertutup dan dimonopoli oleh pengusaha yang menjadi penguasa itu. Wah itu jauh sekali itu. Gak kepikir. Belum lagi nih. Belum lagi yang menarik adalah posisi Erick Thohir yang diandalkan untuk mengambil suara NU, tapi dia diusung oleh PAN. PAN ini genealoginya adalah Muhammadiyah. Jadi orang juga bias. Ini Erick Thohir posisinya di NU atau di Muhammadiyah. Ini yang menarik juga dengan lihat posisi Erick Thohir. Dan kita tahu semuanya dua golden boy-nya Presiden Jokowi adalah Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Karena itu saya melihat pertemuan antara Megawati dengan Jokowi adalah harus dua-duanya disepakati. Artinya kalau orang Jokowi tidak disetujui Megawati tidak jadi. Begitu juga sebaliknya. Ganjar adalah titik temu antara Jokowi dengan Megawati, maka itu bisa ketemu. Nah, kita belum tahu siapa titik temu antara Megawati dengan Jokowi. Karena bagaimanapun juga Jokowi punya keberhasilan 55% suara di Pilpres, itu tentu sekitar 35% suara yang melebihi PDIP. PDIP hanya sekitar 20% kurang. Ini juga harus diperhatikan. Begitu Bang Karni. Baik. Saya pikir tadi pasangan Prabowo dan
Erik, itu akan pasti nanti ketika Golkar betul-betul bikin poros baru. Karena yang tinggal cuma PAN bersama Prabowo. Enggak, sekarang pada dulu. Terima kasih. Kalau permintaan saya mulai hari ini, jam ini, detik ini, jangan lagi dia bicarakan Gibran. Kenapa? Itu pembodohan, manipulatif. Tidak artinya, ini cara berpikir kau pendek. Melibatkan itu, karena itu sangat tidak mungkin dalam situasi sekarang. Dia kader PDI Perjuangan, KTA-nya PDI Perjuangan, sudah viral dia mendukung Ganjar, di mana mungkin mau menjoroki partai kami, presidennya dari PDI Perjuangan, kemudian wakil presidennya dari rivalnya lagi di Wapres sana. Logika apa itu? Kalau tidak ada niat yang tidak baik terselubung di situ. Dari yang mengusul-ngusulkan Gibran. Gibran sendiri, aku juga sudah ngomong sama dia, Gibran sendiri tidak ada terpikir, tidak ada ini. Kenapa kemudian memfete kompli, analisa bapaknya memberikan, bapaknya tidak memberikan. Tidak ada cerita itu. Itu loh, ini tolonglah supaya diapakan juga lah apa perasaan ke kita juga. Ada yang menarik yang saya mau garis bawahi, omongan presiden waktu tanggal 6 di DPR itu, tolonglah berpolitik itu pakai budi pekerti. Itu dia garis bawahi itu. Apa yang terjadi di koalisi perubahan itu bukan budi pekerti. Apa yang tiba-tiba 4 orang tokoh partai rakyat kami beri kekuasaan, tiba-tiba lari 1 orang. Gitu loh. Itu tidak ada budi pekertinya. Loh, ada lah itu, udah tahu lah itu, nggak usah diomongin. Loh, enggak, artinya maksud aku apa yang dikatakan oleh presiden perlu ada budi pekerti. Saya pikir itu satu hal teguran, peringatan sebagai bangsa ini, bangsa yang berbudaya, yang Pancasilais dan sebagainya. Tidak bagian lagi tikung menikung, ada kemudian menangis Bombay, ada kemudian merasa tertipu, ada kemudian menuduh pengkhianat dan sebagainya dan sebagainya. Saya pikir yang hal-hal seperti itu tidak usah diinikan, gitu loh. Nah kemudian mengenai tadi, seperti Golkar, dia di koalisi perubahan, terus ada Ridwan Kamil ke kita. Buat PDI Perjuangan ini kan jadi problem. Malah kita meminimais, jangan ada problem. Ada komplikasi nanti di antara mereka sendiri. Gitu loh. Dan yang satu pihak yang ini bersama Prabowo di Airlangga, kemudian ini mau bersama dengan kita. Hah? Iya, lihat situasi sekarang beda gitu loh. Beda gitu loh. Itu satu. Nah kemudian juga banyak yang tadi sebenarnya Pak Karni itu terlampau inflasi itu sampai 10. Kalau diseleksi betul sebenarnya paling 3-4 itu. Gitu loh. Ya kan, tapi ya inflasi lah itu kebanyakan itu, ya kan. Dimasukkan lagi Gibran di situ, dimasukkan siapa di situ, ya Susi dimasukkan, itu kan terlampau mengada-ada gitu loh. Jadi kembali lagi ke tadi. Jadi kalau Ridwan Kamil itu bagaimanapun ada komplikasinya dengan Erlangga tadi. Nah kemudian juga mengenai Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga saya pikir dengan PDI Perjuangan juga boleh hampir dikatakan belum ada satu kontak atau apa ya. Dan kemudian Sandiaga Uno sangat erat memori di PDI Perjuangan waktu dia jadi wakilnya Anies di DKI. Waktu dia kemudian bersama Prabowo dalam 2 kali apa. Artinya bagaimana apa toleransi kepada apa hal yang disesali pada waktu yang lalu itu menjadi satu hal yang digarisbawahi. Jadi kembali lagi ke tadi yang dilakukan oleh tadi siang juga rapat 4 partai, mereka membicarakan ada tata krama.
Nanti keempat ketua umum ini kelanjutan daripada rapat yang dipimpin oleh Megawati akan kemudian mendiskusikan siapa wakil presiden dan kemudian ketua-ketua umumnya nanti akan membicarakan dengan betul-betul dengan tenang dan tidak ada berebut. Jadi sebenarnya kita tidak ikut itu di judul yang Pak Karni bikin ini berebut wapres itu kita nggak ada itu, nggak ikut itu di situ. Ya kan? Kami nggak ikut berebut itu. Bukan ada yang berebut, cawapresnya yang berebut kursi. Oh cawapresnya, oh, perlu dipelajari itu. Jadi itu dulu dari aku yang hendak mau saya katakan secara khusus. Tolonglah dibantu juga lah Pak Jokowi, dibantu juga lah Gibran. Jangan kemudian udah tahu realita yang begitu. Ganjar kader PDI Perjuangan jadi capres, kemudian Gibran kader PDI Perjuangan dibikin calon wakil presiden. Itu kan tidak masuk Kacau akal. kan, ya? Nggak sopan lah. Ya, itu Andre yang harus jawab itu. Ya bikin kacau Andre. Itu yang mau saya apakan. Oke, kalau inflasi tadi Anda bilang hanya 4 yang betul-betul bisa Tadi ada Mahfud, dinominasikan lah. ada Mahfud, kemudian ada Erik, kemudian ada Sandi udah enggak lah. Tadi nggak ikut. Tadi Erik. Bukan. Itu jauh. Ya. Enggak. Ya enggak lah. Iya tinggal dua. Ridwan kalau dia beresin urusannya dengan Golkar. Kalau dia beresin masuk dia nominasi gitu loh. Nah, udah itu aja. Berarti jagoannya Opung udah ketahuan siapa? Itu aja. Katanya 4 tadi. jadi Mahfud sama ada 2 tadi. Erik. Sama Ridwan Kamil dengan catatan. Ridwan kalau dia beresin PR-nya. Sandi gimana Sandi? Enggak, track recordnya enggak. Sandi enggak. Oh udah enggak. Udahlah tebakan saya Mahfud. Pilihan Anda Mahfud. Kalau itu karena sama-sama sentimen dulu wartawan hukum. Pemirsa, sudah banyak yang dikatakan. Tapi dalam politik, yang paling penting justru yang tidak dikatakan. Tom Holt, novelis Inggris. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau dengar dari seorang peneliti polling Institute Kennedy Muslim. Bagaimana peta untuk Wapres ini menurut Mas Kennedy dan siapa yang bisa kita nominasikan untuk jadi Wapres dan Wapres siapa? Tadi di sini terjadi perbedaan pendapat. Saya ingin dapat dari hasil polling bagaimana ceritanya. Ya, jadi Bang Karni, kita memang melakukan survei terakhir kita melalui metode telepon ya. Survei telepon terakhir kita yang kita lakukan pada tanggal 21 hingga 25 Agustus. Jadi ini catatan pentingnya
ini belum mengcapture dinamika kepindahan Caimin ke koalisi Mas Anies gitu ya. Jadi ini survei ini dilakukan mungkin sekitar dua minggu sesudah deklarasi Golkar dan PAN gitu. Jadi ini belum mengcapture dinamika terakhir dan kita temukan memang suara terkait dengan dalam simulasi 19 nama dalam survei cawapres kami, kita temukan memang ada 3 tier ya terkait dengan cawapres ini gitu. Tier pertama itu ada nama Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Erick Thohir di 15,1%, Ridwan Kamil di 14,2%. Dan itu memang selisihnya tidak signifikan. Ini saya sebut tier pertama gitu. Tier kedua masih ada nama AHY yang kita masukkan. Terus ada nama Mahfud, Gibran dan juga Sandiaga Uno. Ini tier kedua gitu. Di temuan survei cawapres kita, ini tier kedua nama-nama survei cawapres di angka sekitar 9,8% untuk AHY, Mahfud MD di 8,8%, Gibran juga di 8,6% dan Sandi juga sama di 8,6%. Kemudian ada tier ketiga, itu nama-nama yang masih semua tier ketiga di bawah 5% gitu. Itu ada seperti nama Kofifa, nama Susi Pujiastuti, Puan Maharani, Andika Perkasa, Erlangga Hartarto, dan juga nama Caimin sendiri gitu, Muhaimin Iskandar gitu. Ini semua nama-nama yang masih berada di bawah 5% gitu. Dan kalau di survei kami kita juga menanyakan menurut responden siapa di antara nama-nama tersebut yang pantas dipasangkan dengan 3 poros capres yang sudah berkembang sampai sekarang ya. Jadi ada nama baca pres Anies, siapa cawapres yang paling pantas sebagai cawapres Anies, cawapres Ganjar, dan juga cawapres Prabowo gitu. Dan kita temukan itu memang untuk cawapres Anies, ya, untuk cawapres Anies kita temukan waktu survei dilakukan itu memang masih nama AHY yang teratas gitu. Dan nama Caimin tidak terekam di survei saat itu gitu. Kedua diduduki oleh Kofifa Indar Parawansa, kemudian Yeni Wahid dan lainnya gitu. Dan untuk cawapresnya Ganjar Pranowo kita temukan Ridwan Kamil menjadi yang teratas gitu, di atas Sandiaga Uno. Ridwan Kamil menempati 31,7% sebagai cawapres yang dianggap paling pantas sebagai cawapresnya Ganjar Pranowo. Kemudian Sandiaga Uno itu di posisi kedua dengan 27%, disusul sama Andika Perkasa di 9,2% dan nama lainnya 4,1%. Nama Pak Mahfud belum ada di simulasi ini. Nah, yang menarik memang untuk nama siapa yang menurut responden paling pantas sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu Pak Erick unggul di simulasi kami, itu di peringkat 1, disusul oleh Gibran, kemudian Muhaimin, Kofifa, dan Pak Erlangga gitu. Pak Erlangga yang paling bawah gitu. Jadi kira-kira itu peta yang tercapture dari survei cawapres dengan metode telepon yang kita lakukan pada 21 hingga 25 Agustus kemarin, Bang Karno. Baik, terima kasih Pak Kennedy Muslim. Sekarang tinggal 2 narasumber, Nusron dan Andre Rosiade. Sebaiknya mana yang kita dahulukan? Oh begitu. Ya Andre lah. Pak Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sama Gus Nusron ini saya harus ngalah. Kenapa saya harus ngalah? Bukan. Karena beliau yang mimpin doa anak saya nikah kemarin di Tokyo. Kiai Haji Nusron Wahid. Terus kenapa gara-gara itu harus mengalah? Mimpi doa biasa aja untuk dia. Ya, karena ini kiai ini. Karena doa saya mendoakan supaya dia nikah lagi, Bang. Bagian ini jangan diedit, Bang Karni. Ini gawat ini. Ya salah kan sih Nusron bukan dia. Iya. Jadi gini Pak Karni. Gawat ini. Kok gugup gitu aja? Enggak gugup. Jadi gini.
Jadi gini, Om Panda. Yang sebenarnya kan ini soal viralnya kata netizen, Om Panda. Cawapres, saya nggak sepakat. Yang viral ini saat ini Om Panda yaitu bucinnya Pratama Arhan bikin gol Indonesia di piala kualifikasi Piala Asia U23. Itu yang viral Om Panda, bukan siapa yang mau jadi cawapres. Nah, saya ingin sampaikan apa? Kemarin saya ke Solo. Nonton bola. Jadi saya naik pesawat pagi-pagi jam 9. Ketemu Kaisang, satu pesawat. Nah, itu menarik itu. Saya ketemu Kaisang, satu pesawat. Lalu seperti biasa, pola saya kalau ke Solo itu yang saya ceritakan dulu ke Pak Karni. Bahwa saya turun pesawat, saya makan ke restoran favoritnya Pak Jokowi. Soto Gading 1. Oh. Makan bakwan yang ada tengahnya ada udangnya Pak itu. Nusron sebagai pendukung garis keras Pak Jokowi juga tahu itu restorannya kesukaannya Pak Jokowi. Jadi Pak Nusron ini kan pendukung garis kerasnya Pak Jokowi. Bahkan sampai berani dipecat oleh Partai Golkar demi mendukung Pak Jokowi. Betul Pak Nusron? Betul. Jadi sehingga tahu persis ini restoran kesukaan Pak Jokowi. Saya turun mobil Pak Karni, nggak ada yang berubah. Para tukang parkir bilang, Pak Andre kami Pak Prabowo. Saya bilang, kenapa? Pak Jokowi Pak Prabowo Mas Andre. Itu yang saya rasakan. Jadi terserah Bang Panda nggak setuju, Bang Panda nggak setuju nggak apa-apa. Tapi itu yang saya rasakan Bang. Jangan-jangan itu olah-olahannya tukang parkir supaya dapat tip banyak dari Andre. Itu Pak Nusron salah. Karena jadi gitu. Dan saya dengar cerita, saya punya teman di Komisi 6. Kader PDI Perjuangan. Orang Sukoharjo. Dapilnya enggak di Jawa Tengah. Tapi politisi senior PDI Perjuangan berkali-kali terpilih di PDI Perjuangan. Dia cerita, pergi reses kunjungan spesifik sama saya ke Jawa Timur. Dia bilang anggota DPR loh. Gawat Bang Andre. Kenapa? Saya nggak mau nyebutkan, nanti disidang lagi oleh PDI Perjuangan. Nah, gawat Bang Andre. Saya baru pulang di kampung saya, Sukoharjo. Saya bingung, kok Prabowo semua ya? Itu fakta Bang. Itu yang saya dengar langsung pengakuan anggota DPR RI PDI Perjuangan. Nah, intinya apa? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak sepakat pernyataan Bang Slamet Ginting yang bilang bahwa Golkar akan lari dari koalisi kami. Kami meyakini koalisi Indonesia Maju ini sangat solid sekarang. Bahkan partai-partai terus bergabung. Memang ada yang keluar untuk sementara. Tapi ada yang masuk, ya ini Partai Gelora dan Partai Garuda. Insya Allah juga, mudah-mudahan ya, PSI pada saatnya juga akan bergabung. Partai Tegak Lurus Pak Jokowi, harapan kita tentu bergabung dengan kami. Yakin banget ya. Insya Allah. Namanya kan insya Allah Bang Karni. Kan pakai insya Allah. Nah, saya yang agak menarik ya. Yang agak menarik tadi. Mas Toto ini kan pollster. Salah satu pollster ulung. Saya tahu persis loh. Beliau itu mengadakan survei. Tapi saya tunggu-tunggu beritanya. Kok nggak dirilis-rilis? Berarti saya yakin Prabowo unggul di surveinya. Tapi karena survei yang nggak dirilis itu, itulah survei sebenarnya. Nah, saya tahu kalau unggul udah dirilis sama Mas Toto. Prabowo unggul dibandingkan Mas Ganjar. Nah, itu. Tapi minimal kasih tahu lah Om Karni. Kalau di Sumatera Barat siapa yang menang Mas Toto? Enggak, kalau calon presiden di Sumatera Barat siapa yang menang Mas Toto? Di Sumbar aja untuk menjawab.
Lalu yang kedua, ya, saya meyakini Pak Karni bahwa koalisi kami solid. Nah, bagaimana cara pemilihan cawapresnya koalisi Indonesia Maju? Saya ingin menegaskan bahwa koalisi Indonesia Maju ini sudah sepakat bahwa pemilihan cawapres kami Om Panda akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kearifan bangsa kita. Kami meyakini bahwa ketua umum partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo ini semua merah putih. Bahwa akan dilaksanakan dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat tanpa voting. Nah, siapa yang terpilih saya nggak tahu. Tapi kalau bicara anak emas Pak Jokowi, kemarin saya nonton bola di Solo. Pak Jokowi itu di atas saya. Pak Jokowi duduk, sebelah kanannya Ibu Iriana, sebelah kirinya Jan Etes. Sebelah kirinya Jan Etes itu ada Erick Thohir saya lihat. Sebelah kiri lagi ada Bahlil Haladiah. Jadi memang mitra kita dua-duanya menteri yang hadir Pak Nusron. Mitra kami di Komisi 6. Katanya lagi keluar negeri. Informasi yang saya dapatkan. Bukan tahu. udah diwakili anaknya kan. Jan Etes kan mewakili bapaknya. Tapi yang menarik, Mas Ganjar nggak ada. Umroh. Jadi gitu. Ini maksudnya apa? Dan saya melihat Pak Karni bahwa Pak Jokowi sangat happy. Paginya beliau datang ke Cilegon melihat proyek Lotte refinery yang sudah 80% dibangun. Lalu beliau menikmati bagaimana Indonesia mencetak sejarah, ya. Piala Asia U23 dalam pertama kali dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia itu baru lolos di kepemimpinan Pak Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI. Nah, enggak, saya ingin sampaikan, bukan. Itu satu. Saya melihat itu ya, itu keberhasilan. Lalu yang kedua, saya lihat Pak Jokowi sangat happy dan bahagia hari itu. Nah, bicara siapa cawapres Pak Prabowo, terus terang saya belum tahu, ya, saya belum tahu, karena itu adalah kewenangan para ketua umum. Tapi siapa yang saya dengar? Ada berapa nama? Tadi saya sebutkan Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir salah satu calon yang potensi karena itu diusung oleh PAN. Bang Zulhas, Ketua Umum PAN, temannya Gus Nusron, itu terang-terangan mengusung Pak Erick Thohir. Lalu juga ada suara-suara mendukung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo. Tapi kami ini Om Panda Opung, kami taat konstitusi. Gerindra tidak ingin berandai-andai. Karena memang faktanya Mas Gibran masih terkendala konstitusi yang melarang bersangkutan maju jadi kontestasi. Tapi kita harus akui juga, kalau Om Panda mungkin bilang Mas Gibran tuh anak ingusan. Tapi kalau kami di Gerindra, kami menghargai bahwa Mas Gibran itu tokoh muda punya potensi pemimpin Indonesia ke depan. Itu bedanya kita. Kalau Om Panda, bilang Mas Gibran anak ingusan, di Gerindra, Mas Gibran sangat kami hargai. Tokoh pemimpin masa depan Indonesia. Ya, itu bedanya kita Om Panda. Daripada disia-siakan di PDIP, mendingan jadi wakilnya Prabowo masuk Gerindra gitu terus. Jadi siapapun, jadi saya ingin menyampaikan, termasuk Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa beliau bisa bekerja sama dengan siapapun. Dengan Mas Ganjar pun Pak Prabowo bisa bekerja sama. Dengan Mas Gibran bisa. Pak Erick Thohir bisa. Dengan Prof. Muhaimin Mahfud nggak juga bisa ya? Mbak Dengan Yeni Muhaimin. juga bisa. Kang Emil juga bisa. Bahkan dengan ketua umumnya Gus Nusron, Pak Erlangga pun Pak Prabowo bisa bekerja sama. Jadi kami Sama optimis. Caimin aja nggak bisa ya? Sebenarnya bisa bekerja sama. Bisa. Tapi memang musyawarah untuk mufakatnya kemungkinan Gus Muhaimin sudah nggak sabar nunggu musyawarah untuk mufakat. Gitu. Baru, Gitu. ya, ya, ya. Karena memang sekali lagi para ketua umum sudah sepakat. Mereka para ketua umum ini akan mengambil keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Nah, ini belum dilakukan pengambilan keputusan itu. Sehingga mungkin Gus Muhaimin tidak sabar, ada tawaran dari Pak Surya Paloh untuk menjadi kandidat cawapresnya Mas Anies tanpa perlu menunggu musyawarah untuk mufakat lagi.
Gitu loh. Tentu kami menghormati keputusan teman-teman PKB. Itu biasa saja. Kami hormati, bahkan Partai Gerindra mendoakan PKB Gus Muhaimin sukses di tempat barunya. Itulah kedewasaannya Partai Gerindra di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Karena politik Gerindra itu mempersatukan, bukan memecah belah. Kami ingin merangkul, bukan memukul. Dan koalisi kami kenapa begitu sejuk dan teduh? Karena duduknya sama rendah, berdirinya sama tinggi, tanpa ada politik tinggi seranting. Karena keputusan itu diambil secara bersama-sama. Gitu loh. Itulah koalisi Indonesia Maju, Opung. Nah, Publik tapi melihat katanya pemimpin koalisi, pemimpin partai koalisi itu adalah Jokowi. Gimana menjawabnya? saya rasa sah-sah saja publik menilai itu. Karena apa? Karena faktanya partai-partai koalisi Indonesia Maju ini adalah partai-partai pendukung Pak Jokowi. Ketua umumnya adalah menteri-menteri Pak Jokowi. Dan berulang-ulang kali calon presiden koalisi Indonesia Maju menyampaikan bahwa kalau Pak Prabowo diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi intinya apa? Pemerintahan Pak Prabowo insya Allah 2024-2029 itu Pak Slamet, itu memang keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Itulah komitmen Pak Prabowo. Makanya namanya Koalisi Indonesia Maju. Karena memang ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Itu komitmen kita. Bukan kita bilang mendukung, tapi kadang-kadang kita sliding. Itu beda loh. Antara mendukung dengan sliding gitu loh. Nah, nggak tahu. Tapi kan Opung Panda yakin bahwa Jokowi tetap akan mendukung Ganjar. Gimana nih? Saya rasa Pak Jokowi adalah pemimpin besar. Beliau seorang negarawan. Tentu beliau sebagai presiden tidak akan cawe-cawe. Beliau tidak akan intervensi dalam pilpres. Tentu beliau akan netral. Dan membiarkan kontestasi ini berjalan secara demokratis. Dan pemimpin yang terpilih nanti adalah pemimpin yang terpilih secara demokratis. Tanpa beliau cawe-cawe. Gitu loh. Di depan saya Pak Jokowi itu mengatakan akan tetap cawe-cawe. Itu cawe-cawenya Bang Karni. Ya, memastikan kata-kata itu. demokrasi itu berjalan dengan baik. Bukan maksud beliau mengintervensi demokrasi supaya memenangkan capres tertentu. Dia tidak jelasin gitu. Saya akan tetap cawe-cawe dan saya tidak akan netral. Ya, saya itu terjemahan kita masing-masing kan Bang Karni. Kalau Itu terjemahan kami bahwa Pak Jokowi itu cawe-cawe memastikan pemilu berjalan dengan aman, netral, luber, ya, demokrasi sehat. Jadi kesimpulannya wakil yang kemungkinan dipilih oleh Pak Prabowo, Erick Thohir. Saya tidak bisa karena saya nggak tahu. Saya bukan ketua umum partai, Bang Karni. Keinginan Andre siapa Yang pasti cawapres yang terpilih tentu hasil musyawarah untuk mufakat dan cawapres ini disetujui oleh seluruh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo. Nah, siapa yang bisa? Saya nggak tahu. Walau bisa saja Mas Gibran, bisa juga Pak Erick Thohir, bisa saja Prof Mahfud yang disebut-sebut dan digadang-gadangkan oleh Opung, bisa juga Pak Erlangga Hartarto. Dan bisa juga Kang Emil atau juga Mbak Yeni. Satu aja sebelum ke Gus Nusron sih. Saya agak kaget kemarin dengan statement Sekjen ya. Saya anggap Sekjen kan merepresentasikan partai yang sudah mendeklarasikan langsung ketua Golkar namanya Erlangga Hartarto datang dalam deklarasi. Lalu kita tahu juga hasil Munas atau Rapimnas Golkar ke Pas Erlangga, bukan ke nama lain. Tapi saya agak kaget Bang Karni, saya tidak tahu apakah sekedar merespon atau reaktif pasca muncul isu Ganjar akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil, dari Sekjen Gerindra malah mengeluarkan statement di hadapan kadernya Jawa Barat, kita juga melirik Ridwan Kamil. Tidak keluar sama sekali nama Pak Erlangga sebagai pihak yang sudah mendukungnya dan resmi oleh Rapimnas Golkar itu sudah diputuskan. Buat saya itu sesuatu. Artinya dari situ kita nanti bisa kemudian menerka statement dari Andreka yang lebih rasional yang mengatakan tidak mungkin Golkar keluar
Atau tadi dari statement Bang Slamet yang mengatakan bahwa sangat mungkin Golkar keluar apabila ternyata koalisi Pak Prabowo memang menempatkan Mas Erlangga hanya menjadi anak tiri, kira-kira seperti itu. Boleh saya jawab, Pak Ardi? Kenapa Pak Sekjen kami menyampaikan hal itu? Karena memang Pak Erlangga udah pasti sebagai salah satu kandidat. Kan kalau melirik tambahan kan nggak ada masalah. Tapi kan keputusannya itu kan diputus bersama-sama oleh Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof Yusril, Pak Anies Mata gitu loh. Dan lain-lain gitu loh. Loh, Pak Erlangga tuh udah jelas masuk daftar list gitu loh. Itu udah jelas masuk daftar list, masa ketua umum Partai Jadi Golkar. kondisi yang sulit nggak masuk. inilah membuat kami berpikir Ridwan Kamil ya menghormati Golkar. Iya dong. Jadi Opung mencoret Ridwan Kamil sebagai kandidatnya Kita nggak Mas mau ikut, Ganjar. nggak mau ikut cawe-cawe. Tidak mau Menciptakan ngerecoki konflik. partai lain Iya. ya, Opung ya. Tidak mau merecoki partai lain. Jadi Ya? gitu Pak Iya, Karni. Jadi iya. sekali lagi cawapres kami kita tunggu musyawarah untuk mufakat. Tapi yang jelas ya saya melihat bahwa cawapres pun yang akan dipilih oleh Pak Prabowo dan disetujui oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju ini yang tentu merepresentasikan nama yang bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Itu yang Baik. saya tangkap. Terima kasih Pak Karni. Sekarang kata penutup dari Kiai Nusron Wahid. Terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senior kami Opung Pandana Baban, Mas Slamet Ginting, senior kami juga, Toto, partner kami, dan Andri Rosiade, koalisi kami. Pertama begini, perlu kita tegaskan. Kita ini, saya sama Andri ini belum sampai pada level pengambil keputusan. Kita ini pelaksana keputusan. Jadi hadir di sini adalah menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan kita laksanakan. Perkara nanti ada perubahan akan keputusan itu urusan dan rembukannya sama para pengambil keputusan. Menurut saya, pengambil keputusan untuk menentukan sang karut calon wakil presiden dari 10 itu diambil 2 atau bahkan tinggal 1 pun bisa, itu sangat tergantung dengan 3 orang di Indonesia ini. Yang pertama bernama Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, senior sekaligus ketua umumnya Pak Pandana Baban, yang sudah punya sejarah panjang dengan Pak Pandana Baban. Yang nomor 2 namanya Bapak Presiden Jokowi, karena kebetulan partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju adalah ketua umumnya adalah anggota kabinet dia semua menteri. Yang nomor 3 Pak Prabowo itu sendiri. Jadi kita ILC membuat topik malam hari ini seandainya menghadirkan 3 orang itu selesai topik ini. Tapi karena yang dihadirkan ini ya pelaksana-pelaksana bahkan pengamat seperti Toto ini kan sesuatu yang hal-hal yang tidak memutuskan masalah, hanya menerka-menerka dan menakut-nakutin begitu aja membangun ini. Jadi menakut-nakuti. Nah gitu sebetulnya ini. Jadi seandainya besok pagi Pak Jokowi mengundang sarapan, Bu Mega sama Pak Prabowo sarapan bersama. Sambil mengatakan, Bu Mega, pripun menawi kalau seandainya presidennya itu Pak Prabowo, wakilnya Mas Ganjar mawon. Atau ya kan 1 periode saja sekali ini. Kemudian Bu Mega mantuk-mantuk. Ngawur. Misal ini. Ngawur. Mantuk-mantuk begini. Selesai. Jadilah kemudian tinggal 1 orang. Presidennya adalah calonnya adalah Prabowo, wakilnya Pak Ganjar. Halas.
Selesai, rampung dunia persoalan. Nah, ini seandainya. Tapi seandainya ya nggak bisa toh Mas Jokowi, Mas Presiden, PDIP kan pemenang pemilu, suaranya lebih banyak, masa hanya wakil, misal begitu. Maka ya sudah, kalau begitu jalan masing-masing. Kalau gitu bagaimana wakil presidennya? Ya udah, aku yang menentukan wakilnya Mas Prabowo, kata Bu Mega. Kemudian Mas Prabowo yang menentukan wakilnya Mas Ganjar. Bagaimana gantian? Dibalik begitu. Bisa juga kejadian sebetulnya 3 orang ini hubungannya rukun, mesra, dan sangat ini. Ya kan? Kemudian tiba-tiba Bim salah Bim mengatakan, ya kan? Pak Bu Mega mengusulkan, Mas Jokowi, bagaimana kalau calon wakil presidennya Mas Ganjar itu Karni Ilyas saja, misal begitu. Jadi juga nggak ada bisa bantah. Pandana Baban meskipun tidak menyebut nama Karni Ilyas, kalau Bu Mega menyebut Karni Ilyas, langsung Samina Watokna, nggak bakal bisa membantah Pandana Baban. Oh kalau Totok langsung sibuk membuat simulasi kan misalnya itu. Dan Simulasi pembenaran. Simulasi pembenaran begitu. Jadi ini masalah ini nggak usah ini nanti pada saatnya akan sampai kepada keputusannya sendiri. Dan saya yakin, ya kan seyakin-yakinnya pasti Prabowo sudah punya preferensi, Bu Mega sudah punya preferensi untuk Mas Ganjar. Saya yakin sudah punya semua ini. Pak Jokowi saya yakin sudah punya preferensi juga. Cuma apakah preferensinya itu ketika disampaikan kepada Bu Mega didengarkan dan dilaksanakan Bu Mega apa tidak? Ya kan, kalau preferensinya disampaikan kepada Pak Prabowo kan sangat diperhatikan. Masalahnya ini bedanya di situ. Nah, karena itu ya saya yakin bahwa calon wakil presiden yang akan diambil oleh Prabowo itu selain musyawarah dan mufakat pasti juga di-endorse dan disetujui oleh Pak Jokowi. Karena apa? Karena jargonnya kampanye koalisi Indonesia Maju ini adalah ingin melanjutkan daripada pemerintahan Pak Jokowi. Karena orangnya pun pasti adalah yang diyakini oleh Pak Jokowi bisa melanjutkan program-program kebaikan yang sudah dilakukan Pak Jokowi ke depan. Nah, kalau calonnya Pak Panda ini tidak bisa kemudian diklaim sebagai melanjutkan pemerintahannya Pak Jokowi mendatang. Karena saya yakin untuk menentukan calon wakil presidennya Pak Jokowi nggak dilibatkan masalahnya di situ. Nah kalau Pak Jokowi nggak dilibatkan bagaimana bisa mengklaim bahwa ini adalah kelanjutan dari presidennya Pak Jokowi ini. Kira-kira begitu Pak Panda. Jadi tadi dikatakan di ketua-ketua partai kita musyawarah mufakat dibicarakan itu tadi kan udah dijelaskan press conference bagaimana pemilihan daripada wapres ini. Akan masih ada kesempatan lagi berapa kali pertemuan. Dan kemudian boleh aja seperti kita-kita ini mempunyai pendapat macam-macam, tetapi keputusan terakhir itu nanti mekanismenya pasti terlibat Pak Jokowi, pasti. Dan kemudian user, pengguna, Ganjar, pasti. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu-begitu aja. Nah kemudian pimpinan-pimpinan partai, ketua seperti rapat tadi, Ibu Mega yang memimpin rapat itu dengan ketua-ketua umum partai tadi, ya kan? Jadi maksud yang mau saya gambarkan, boleh aja aku berpendapat, wapres apa, wapres ini. Mekanisme itulah nanti yang menentukan di mana Jokowi pasti dilibatkan. Mohon maaf Bung, jadi Opung sudah mendahului Bu Mega dengan bilang Apanya? wakil Mas Ganjar Prof Mahfud. Kalau itu pengertianmu, itu gaya di Gerindra. Tapi ini Opung, kembali dengan statementnya Pak Karni Ilyas sebelum rehat tadi, politik itu biasanya yang terjadi sesuatu yang tidak dikatakan. Nah, sama halnya prosedurnya seperti itu, tapi biasanya yang jadi malah yang tidak melalui prosedur. Biasanya begitu. Dulu kita menggodok tahun 2019, menjaring ini, menjaring tiba-tiba yang tanpa prosedur malah Pak Kiai Ma'ruf Amin yang jadi. Tanpa prosedur itu waktu itu.
Nah, karena itu Opung, ya kan, ini pada endingnya memang saya percaya pengambil keputusannya soal wakil presiden siapa yang memilih dari 10 tadi itu 3 orang. Endingnya ini, pertama adalah Ibu Megawati, kedua adalah Pak Jokowi, ketiga Pak Prabowo itu sendiri yang akan ininya. Bagaimana Pak Ganjar sebagai calon presiden? Lah kan Pak Ganjar gimana bisa nggak bisa menentukan, beliau nggak bisa tanda tangan ke KPU. Kalau Pak Prabowo kan bisa tanda tangan ke KPU masalah. Bedanya ya Pak? Bedanya di situ Antara Pak Prabowo masalahnya. dan Mas Ganjar itu bedanya gitu. Bedanya di situ masalahnya, karena itu ini akan menentukan dan saya yakin. Kalau bedanya itu banyak. Oh, salah satu. Ya Ganjar belum pernah lari ditinggalkan satu partai, belum. Oh, ya. Belum. Ya. Ya. Ya, Opung, betul, ini Opung. soal Pak saham Prabowo- ya, pembagian saham di koalisi Ganjar itu kan jelas Megawati superior dibanding dengan misalnya Ketua Umum Hanura, Oso, kemudian juga P3. Kan jelas sahamnya lebih tinggi. Apa iya kemudian diberikan kesempatan yang sama? Saya kira rasanya nggak mungkin. Saya pikir deh, tata Opung. krama. Pasti dong diajak bicara. Pasti dong ditanya. Tapi saya Pasti melihat ya, dong. secara psikologinya itu beda. Psikologinya itu koalisi, saya nggak mau bermaksud mengomentari yang lain ini. Berbedanya dengan koalisi Indonesia Maju ini adalah di dalam koalisi Indonesia Maju ini tidak ada satupun partai yang memiliki golden seat. Ya kan, tidak ada yang partai bisa otomatis bisa maju sendiri, nggak ada. Ya kan, karena itu dia butuh rembukan dan butuh konsultasi dalam menentukan wakil presiden. Berbeda dengan PDIP, dengan koalisi sebelah. PDIP ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini mempunyai golden seat. Sehingga bisa menentukan siapa yang dikehendaki oleh Bu Megawati sebagai mandat tunggal di dalam PDIP itu menentukan calon wakil presidennya. Nah, karena itu saya yakin ya kan lebih mudah menentukan calon wakil presiden di koalisinya Mas Ganjar karena tinggal menunggu Bu Megawati daripada menentukan koalisi yang ada di dalam koalisinya Pak Prabowo ini masih ada memang kepentingan-kepentingan. PAN ngotot dengan Pak Erick Thohir. Golkar ngotot ketua umumnya dengan Pak Erlangga. Perkara nanti endingnya kayak apa? Ya saya akhirnya endingnya yang memutuskan adalah tetap Pak Prabowo sama Pak Jokowi sama Bu Megawati nanti. Baik. Saya kira itu Pak Karni Sudah Ilyas. Pas. Jadi saya berharap nanti wakilnya Ganjar Pranowo itu bukan Mahfud, bukan Ridwan Kamil, tapi Karni Ilyas. Terima kasih. Itu gabungan Jawa dan Sumatera. Pemirsa, kita tidak bisa bernegosiasi dengan orang yang mengatakan ini milikku dan tidak bisa dinegosiasikan. Tapi milikmu itu bisa kita negosiasikan. John F. Kennedy, Presiden Amerika. Kita ketemu ILC yang akan datang.